Madrasah Ramadan ini akan membentuk orang-orang yang berkeinginan menjadi baik untuk menjadi lebih baik lagi. Di Ramadan ini Allah Ta'ala sajikan banyak kebaikan, banyak nilai-nilai moral. Di antaranya adalah iffah. Iffah itu kata ulama adalah mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Jemaah melihat Allah sebagai contoh konkret bahwa kita ketika berpuasa, kita pertahankan betul-betul puasa kita itu. Kita tidak mau makan, tidak mau minum sampai kemudian betul-betul ada tanda atau izin atas kebolehan untuk melakukan aktivitas makan dan minum. Barangkali kita juga bisa yakin bahwa kalau sepanjang kita menjalankan ibadah puasa di siang hari, umpama tiba-tiba ada orang datang sama ibu sedang berpuasa, ada orang datang membawa duit 100 juta, lalu dia nyogok ibu batalkan puasa, ibu akan dapat duit 100 juta. Kira-kira ibu pilih yang mana? Berat jawabnya kan? Berat tuh. Kalau orang yang iffah, dia akan tolak itu. Karena 100 juta itu adalah nilai yang cukup sedikit bila dibandingkan dengan pahala, reward atau nilai yang akan diberikan oleh Allah sama kita. Tapi mungkin ada saja orang yang kemudian beranggapan orang lain tidak lihat, orang lain tidak tahu, akan kubatalkan puasaku demi uang 100 juta, nanti ku ganti di hari yang lain. Jemaah melihatkan Allah secara fikih, memang kalau dia mengganti di hari yang lain, maka akan tertunaikanlah hak syariatnya. Tapi dia bukan orang terbaik. Puasa yang datang pada tahun itu untuk dia ternyata tidak bermanfaat baginya. Betul-betul Ramadan ini menguji keimanan kita. Makanya pada saat Allah mengajak untuk berpuasa, yang dipanggil oleh Allah Ta'ala itu adalah aman, orang yang betul-betul beriman. Dan nilai inilah yang akan kita bawa di 11 bulan di luar dari bulan Ramadan. Maka andaikan orang-orang mukmin faham betapa iffah itu adalah satu nilai yang luhur, maka orang mukmin dia tidak akan mau dibayar dengan apapun dalam hal mempertahankan idealismenya dalam soal kebenaran. Jemaah melihatkan Allah, kita betul-betul miris melihat situasi masyarakat dalam hal memilih pimpinan. Mereka masih mudah untuk dibayar. Idealisme mereka goyah ketika melihat uang demi uang, ketika melihat materi. Jadi andai kata kemudian kita bawakan itu dalam ranah puasa, dia bisa saja berkhianat kepada Allah Ta'ala tatkala ada orang yang datang kepadanya membawa sejumlah uang. Lalu kemudian dia akan korbankan akhiratnya. Padahal Allah betul-betul mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Memang ada saja orang di atas dunia ini orientasinya adalah materi. Begitu bangun dari tidur, maka yang teringat sama dia adalah materi dunia, uang, duit dan seterusnya. Tapi Allah Ta'ala memberikan tawaran lain. Ada dimensi lain yang membuat kamu bahagia bukan hanya di dunia, tapi kemudian kebahagiaan itu akan berlanjut pada episode berikutnya, itu episode akhir. Maka kalau kau mampu mempertahankan iffahmu, kaulah yang akan berhak mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, maka kemudian suatu saat ketika seorang khalifah yang bernama Ar-Rasyid, atau nama panjangnya adalah Harun Ar-Rasyid, dia suatu kali melakukan ibadah haji, dan setiap orang yang melakukan ibadah haji secara adab dia harus berkunjung, berziarah kepada Rasulullah. Jadi walaupun secara fikih orang melakukan ibadah haji itu sudah selesai di Makkah atau di wilayah Arafah, Mina, walaupun sudah selesai, tapi secara adab dia harus datang sowan di hadapan Rasulullah SAW
menunjukkan dirinya, wahai Rasulullah, inilah hamba yang sudah mengerjakan ibadah haji, dan ibadah haji yang hamba kerjakan itu adalah atas tuntunan dari Rasulullah. Kita ucapkan salam ke Nabi, itu adab. Jemaah muliakan Allah, Harun ar-Rasyid secara adab setelah dia kerjakan haji, dia datang ke Madinah. Di Madinah itu ada seorang ulama berkaliber dunia, seorang ulama berkelas, seorang ulama yang mampu mempertahankan idealisme keulamaannya yang takkan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Ketika ada seorang penguasa yang kemudian meminta Imam Malik untuk datang ke singgasananya, kata Imam Malik dengan tegas, kalau ini urusan pribadi, maka kemudian yang lebih berhak untuk datang menghadapku bukan aku datang menghadap raja, tetapi rajalah yang harus datang kepada. Lalu soal ilmu. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah fatwa yang berkaitan dengan umat, maka aku siap datang menghadap raja, bukan karena material rajanya, bukan karena uang rajanya, bukan karena harta benda rajanya, tapi oleh karena umat. Maka timbullah ucapan yang terkenal dari Imam Malik itu, bahwa tak ada sumur yang mendatangi timba, kata Imam Malik. Di mana-mana timba yang mendatangi sumur. Kalau mau menggali ilmu ulama, datang ke rumah ulama. Akhirnya sang khalifah raja dalam keadaan tunduk datang ke rumah Imam Malik. Apa sebab? Karena raja adalah timba yang membutuhkan air, dialah yang harus datang ke sumur. Maka suatu saat Ar-Rasyid datang. Dia berkunjung ke Madinah, dia lihat itu ada kitab Imam Malik namanya Al-Muwatta. Silakan jemaah muliakan Allah, bagi yang penasaran dengan kitab Al-Muwatta itu dapat dibeli. Kalau usah dipinjam, biasanya orang pinjam kitab tak pulang-pulang. Biasa orang udah pinjam buku payah pulang itu. Kalau pinjam duit insya Allah bakal pulang. Tapi kalau yang pinjam buku, pinjam kitab itu payah pulang. Maka Imam Malik punya kitab Muwatta. Di Masjid Nabawi dia sampaikan itu kitab Muwatta. Harun ar-Rasyid dengar, lalu Harun ar-Rasyid menginginkan supaya Imam Malik mau berdialog dengan dia, terjadi dialog. Apa kata Harun ar-Rasyid? Wahai Malik, sudah kudengarkan betapa sajian kitab Muwatta itu luar biasa hebat. Hadis-hadis ahkam yang tersaji dalam Muwatta itu maka bisa kita jadikan sebagai ketetapan hukum untuk masyarakat. Dua pintaku, kata raja. Yang pertama, kau tinggalkan Madinah lalu ikut bersamaku dalam menyebarkan Islam. Kemudian yang kedua, izinkan aku untuk menjadikan kitab Muwatta ini kitab rujukan satu-satunya untuk pengamalan umat. Apa kata Imam Malik? Wahai raja, dua-duanya tak bisa dipenuhi. Apa sebab? Yang pertama, kitab Muwatta itu jika engkau terapkan dan dipaksakan pengamalannya untuk masyarakat, saya yakin terjadi bentrokan. Apa sebab? Karena sahabat Nabi sudah lebih dulu tersebar kemana-mana. Mereka membawa pemahaman lewat ijtihad mereka masing-masing. Sementara yang tersaji dalam kitab Muwatta ini hadis-hadis ahkamnya sesuai dengan ijtihadku. Dan aku berkeyakinan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun, seperti yang dibilang Nabi. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, itu adalah ranah rahmat yang harus kita syukuri. Jadi jangan ganggu amaliyah furu'iyah orang lain. Dengan hadirnya kitab Muwatta, maka kemudian dapat bisa saja mengganggu amaliyah furu'iyah orang lain. Jemaah muliakan Allah, sesuatu yang sifatnya furu'iyah itu tak bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bersifat absolut. Apa contohnya? Di masjid kita ini, orang kalau siap sholat berjamaah itu membiasakan zikir berjamaah, doa berjamaah. Tapi ada yang tak sepaham. Yang tak sepaham, mohon berlapang dada. Yang tak sepaham, mohon ikhlaskan saja. Apa sebab? Karena dari sebelum kita datang di masjid ini sudah membiasakan membaca doa bersama setelah sholat berjamaah. Nanti di satu masjid mereka membiasakan tidak ada doa berjamaah setelah sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Diam-diam masing-masing doa masing-masing. Bagi yang tidak sepaham dengan itu, tolong berlapang dada, tolong ikhlaskan hati. Apa sebab? Karena memang itu adalah persoalan furu'iyah yang tak bisa ada ikut campur di dalamnya.
Malah kalau ikut campur bisa memunculkan polemik yang lebih besar. Jemaah muliakan Allah, umat Islam sudah terbiasa dengan perbedaan ruhiyah. Dalam memulai Ramadan pun kita sudah mengawalinya dengan ikhtilaf perbedaan itu. Apa kata Imam Malik? Rasulullah pernah berkata, ikhtilaf ummati rahmatur, perbedaan umatku itu adalah rahmat. Cukuplah mereka dalam hal ruhiyah mengamalkan apa yang mereka sudah dapat dari pemahaman guru-guru mereka masing-masing. Maka aku tidak setuju kalau kitab Al-Muwatta'ku ini dijadikan kitab standar satu-satunya rujukan untuk pengamalan iman. Yang kedua, ketika Tuhan menginginkan aku ikut bersama dengan Tuhan keliling dunia meninggalkan kota Madinah, lagi-lagi tidak. Apa sebab? Karena aku tidak mau meninggalkan kota Madinah ini, karena di sini ada Rasulullah SAW. Maka jangan muliakan Allah, Imam Malik terkenal dengan sebutan Imam Darul Hijrah. Imamnya kampung atau negeri hijrah. Madinah itu dikenal dengan Darul Hijrah. Dari Makkah para muhajir mereka tinggalkan Makkah lalu kemudian datang mereka berhijrah ke Madinah. Lalu kemudian Harun al-Rasyid berikan uang 4.000 dinar. Jemaah muliakan Allah, 4.000 dinar ini itu lebih kurang setara dengan 150 juta. Karena memang mata uang yang tertinggi sampai hari ini itu adalah dinar. Betapa membanggakan umat Islam. Kenapa? Karena dinar adalah mata uang yang dipakai oleh Nabi SAW yang nilainya tidak pernah terkalahkan sampai hari ini. Apa dolar yang paling tinggi nilainya? Tidak ada satupun mata uang hari ini yang dapat mengalahkan dinar itu. Maka diberilah 4.000 dinar setara dengan 150 juta. Maka belum sampai ke tangan Imam Malik, mohon Tuan Khalifah tolong jangan Tuan kotori prinsip saya ini dengan memberikan sejumlah uang untuk mempengaruhi idealisme saya. Jadi belum lagi sampai uang ke tangan Imam Malik, uang itu tidak diterima. Uang itu ditolak dengan lembut oleh Imam Malik. Apa sebab? Karena Imam Malik berkeyakinan bahwa mencari keberkahan dekat Rasul itu jauh lebih tinggi nilainya dengan menerima sejumlah uang yang pada akhirnya dia harus berpisah dengan sumber keberkahan itu. Siapa sumber keberkahan itu? Itulah dia Rasulullah SAW. Maka di Ramadan ini kita diajarkan iffah. Iffah itu kita mampu mengkondisikan diri kita. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik dapat kita tinggalkan karena kita menganggap bahwa kebaikan yang kita pertahankan itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan materi walau sebanyak apapun nilainya. Mudah-mudahan jemaah muliakan Allah, bulan puasa Ramadan kita tahun ini insyaallah menjadi puasa Ramadan terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.